327. Ya, berkat bantuan Pak Suryawan juga kemarin mengirimkan surat ke grup MKKS, K3S, dan TK. Terima kasih Pak Suryawan. Kita akan foto bersama. Mungkin ada kendala di kamera beberapa peserta. Kami mulai untuk slide 1. Kami mohon bantuan untuk menggunakan salam portal rumah belajar seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya akan izin mengambil gambar untuk slide 1, dipersilahkan siap senyum. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya slide 2, silakan salam portal rumah belajar. Slide 2, slide 3. Senyum termanisnya Bapak Ibu. Slide 4. Slide 5. Slide 6. Slide 7. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Guru dalam acara berbagi dan berkolaborasi bersama Sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2021 wilayah Kota Denpasar. Baik, terima kasih Bu Utami. Sebelumnya, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat Kota Denpasar. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Utami, saya Koma Adi merupakan Duta Belajar Provinsi Bali tahun 2017. Nah, tentunya banyak sekali pengalaman ya Bu Utami ketika menjadi Duta Rumah Belajar. Yang paling terpenting itu adalah ketika kita diberikan tanggung jawab sebagai Duta Rumah Belajar, itu kita harus berbagi dan berkolaborasi. Itu yang paling penting ketika kita sudah menjadi Duta Rumah Belajar. Jadi kami para Duta Rumah Belajar itu tidak segan-segan untuk berbagi apapun itu ilmu-ilmu yang baru yang kami dapatkan, itu pasti akan kami bagikan kepada seluruh rekan-rekan guru hebat seperti itu, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian tentunya berkolaborasi seperti inilah yang selalu kita lakukan, karena apapun yang kita lakukan demi kemajuan pendidikan Indonesia itu tidak bisa berjalan sendiri. Ya, jadi kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik, khususnya di Kota Denpasar. Kenalkan Ibu Bapak, jadi menjadi Duta Rumah Belajar itu banyak kesempatan yang kita bisa raih. Ini teman-teman yang jadi Duta Rumah Belajar itu prestasi yang kemarin itu bisa menjadi fasilitator. Guru penggerak, ya, pendamping guru penggerak. Kemudian kita ini Pak Komang Adi ini ditunjuk menjadi guru sekolah Indonesia luar negeri. Bayangkan, ya, banyak hal yang kita bisa dapatkan. Nah, terutama teman-teman di Duta Rumah Belajar bisa mendapatkan akses untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti Google Master Trainer atau lain sebagainya. Jadi Ibu Bapak tidak ada kata istilah percuma saja mengikuti kegiatan Sahabat Rumah Belajar. Tidak. Banyak hal yang kita bisa dapatkan Ibu Bapak di sini. Selamat berdiskusi. Sekali lagi tolong nanti dicek setelah ini berapa persen peserta yang sudah mulai nanti menggunakan portal itu kan. Nah, ya. Kalau sekarang ada peserta 322, nanti ini akan menjadi bahan laporan kami juga kepada Kemendikbud bahwa Kota Denpasar telah memulai forum komunikasi Sahabat Rumah Belajar, betul-betul forum bersahabat. Nah, jadi Sahabat Rumah Belajar, saya berharap betul-betul menjadi forum yang bersahabat. Ya, namanya sahabat, seperti prinsip-prinsip sahabat. Selamat pagi, selamat berkarya. Sekali lagi, kita akhiri dengan Pram Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam merdeka belajar. Nah, titik utama adalah di laboratorium maya ya. Kita coba sekarang. Oke, Bapak Ibu, konten laboratorium maya sementara ini ada 33 konten ya, yang terdiri dari jenjang SMP dan SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan materi-materi ini bisa relevan, seperti saya, guru SMP, bisa menggunakan konten SMA untuk mengerjakannya.
Untuk mencari kontennya di sini dipilih jenjang. Kemudian pilih SMP. Kebetulan saya guru SMP. Oke, ya. Konten SMP terdapat 11 konten. 7 diantaranya IPA dan 4 diantaranya matematika. Ya. Ini SMP. Ya. Tapi saya bilang tadi konten ini tidak hanya bisa digunakan di SMP saja, bisa juga di SD. Yuk, kita coba dengan proses fotosintesis. Ini mungkin rekan-rekan saya di SD proses fotosintesis sudah diberikan ya. Ya, lihat ya, terima kasih. Fotosintesis itu dipengaruhi oleh air, karbon dioksida, sinar matahari, dan suhu. Nah, pada saat praktik, Bapak Ibu bisa mencek pada suhu berapa sih fotosintesis ini bisa terjadi. Saya bisa menggesernya di sini. Ternyata pada suhu 3 derajat tidak terjadi fotosintesis karena tidak bergerak. Kemudian kita geser. Wah, pada suhu 10 derajat terjadi fotosintesis. Ya, dari sinar mataharinya masuk ke daun. Ya, terjadi prosesnya, bisa dilihat prosesnya. Kemudian sampai suhu berapa dia bisa? 32 masih terjadi, kemudian 37 dan 38 tidak terjadi fotosintesisnya. Selain itu, Bapak Ibu bisa melihat teorinya di sini. Nah, teori fotosintesisnya bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Saya dijelaskan juga kepada siswanya biar lebih jelas lagi. Oke. Dan itu juga bisa melihat faktornya. Nah, bagian-bagian pada tumbuhannya, misalnya pada daun, sini ada xilem dan ada phloem. Ya, ini penjelasannya bisa dibaca di sini. Ya, di sini penjelasannya bagian-bagian daun. Sini ada kloroplas. Ya, akademis, dan mungkin untuk SD masih terlalu dalam ya materi ini. Ini materi SMP. Tapi yang saya inginkan adalah materi ini masih relevan untuk SD untuk menerangkan tentang proses fotosintesisnya. Ya, demikian untuk fotosintesis ya. Untuk IPA tadi saya bilang ada 7 untuk fotosintesis, ada jaringan otot. Kemudian salah satunya saya suka sekali nih, Archimedes. Dari Archimedes ini juga bisa dilihat misalnya ada benda. Oke, proses Archimedes ini kalau nggak salah adalah menerangkan bagaimana. Ya, seperti itu Bapak Ibu, menarik ya. Kemudian untuk matematika, ini mungkin ada rekan-rekan saya di sini yang mengajar matematika. Iya, saya ingin mengajak rekan-rekan menggunakan persamaan kuadrat. Ya, mungkin yang mengajar kelas 9 materi persamaan kuadrat diberikan ya. Ya, di sini bisa dilihat bila A-nya kita ganti negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah ya. Ya. Kemudian ini bila B-nya kita geser atau C-nya kita geser, ya, tetap simetrinya tidak berubah. Kemudian ada dijelaskan juga bagaimana menentukan diskriminannya. Kemudian dilihat juga titik potongnya, dan ada latihan soal. Nah, ini juga menambah pengalaman dan wawasan bagi siswa kita ya. Lakukan. Ya, ini. Oke. Kemudian saya sebagai guru SMP yang materinya terakhir adalah tentang transformasi, karena di materi SMP tidak ada, saya bisa mencarinya di SMA. Iya, di sini materi SMA. Ya, di sini ada tentang transformasi. Ya. Yang ingin saya sampaikan kepada siswa saya adalah bagaimana melihat proses transformasi itu terjadi. Ya, di sini Bapak Ibu bisa mengatur titiknya. Jadi ngatur titiknya di sini. Bentuknya misalnya segitiga. Kemudian proses transformasinya bisa dilihat apakah ditranslasikan atau direfleksikan atau dirotasikan atau dilatasi. Oke, coba dengan refleksi terhadap bentuk X. Ya. Yang
yang terpenting bagi saya melihat bagaimana transformasi itu terjadi. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, kita tambahkan lagi, bisa lihat hasilnya. Lihat. Jadi pada LKS siswa saya suruh mereka coba kalian lakukan translasi 4 buah transformasi. Kemudian kalian tentukan bayangannya, kemudian kalian tentukan hasil. Itu pengalaman saya Bapak Ibu tentang penggunaan laboratorium maya, semoga bermanfaat dan berguna.